bahwa anak muda ini tidak hanya mampu berretorika. Indonesia Emas tahun 2045 hanya menjadi suatu catatan ataupun hanya menjadi suatu harapan saja. Mundur satu langkah adalah bentuk pengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jam Istirahat Podcast by Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta. Seru nih dia. Alhamdulillah. Kenalin, nama gue Imam selaku podcaster di Jam Istirahat Podcast by Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta. Rame ya say. Anyway, Baswe, gue gak sendirian. Gue juga ditemani oleh salah satu narasumber kece. Siapa beliau? Giving applause for Mr. Caadi. Thank you so much, Pak Dewan. It was honor for me. Udah datang jauh-jauh say dari Senayan DPR RI di Jam Istirahat Podcast DPRD DKI Jakarta. Anyway, lagi sibuk apa nih, Cak? Selamat kalau boleh tahu. Hari ini kita lagi sibuk ngurus BN karena persiapan pelantikan ini. Barusan lagi ngobrol bareng dengan teman-teman BN gitu. Jadi selain persiapan BM, saat ini di DPR RI juga membidangi komisi apa kalau boleh tahu? Hari ini saya berada di Komisi 1 ini. Komisi 1 Komisi 1 yang membidangi yaitu pertahanan, Kominfo, luar negeri, BIN. Oke. Oh iya, menarik ya. Ngomongin masalah Komisi 1 nih, gue pengen sedikit nanya-nanya tipis aja, mungkin bisa lu spill nih. Sekarang kalau boleh tahu progres yang sedang dikerjakan, program yang sedang di-create sama teman-teman Komisi 1 itu saat ini running apa ya, Pak Dewa? Yang pertama khususnya di Komisi 1 hari ini di bidang Kominfo kami lagi gencar-gencarnya mengkampanyekan pentingnya untuk digitalisasi bagi anak muda. Jadi tentunya juga hari ini kita di Jam Istirahat Podcast ini juga sangat pas dengan program kami. Cocok ya? Cocok. Tentunya saya selaku anggota di PRI Komisi 1 juga mengajak bagaimana di sisi lain berbicara tentang pentingnya digitalisasi, tapi di sisi lain juga kita harus perlu tahu dampak negatif dari adanya digitalisasi bagi khususnya generasi muda ataupun generasi milenial hari ini selaku mayoritas pengguna dalam penggunaan digitalisasi tersebut. Gue juga sedikit stalking juga ya di Instagram lu nih. Cak Selamat tuh balik-balik mulu Cak dan Pak. Grogi gue soalnya. Ada dewan terhormat ya dari Senayan yang udah meluangkan waktunya loh di tengah-tengah jam istirahat podcast kita. Gue lihat ya di dalam konten activity sosial media lu nih, Cak Selamat, bahwa lu tuh bener-bener dari nol. Lu dari from zero sekarang to hero kan. Nah, lu boleh sedikit spill nggak kayak perjalanan lu, journey lu dari awal sampai sekarang tuh apa sih? Kok bisa lu jadi rising star? So please. Rising star. Gue pengen denger. Jadi alhamdulillah sampai detik ini yang menjadi suatu motivasi dan semangat saya itu ikhtiar. Ikhtiar tentunya selain ikhtiar kita selalu istiqomah dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu usaha dan mencapai suatu target. Kan tapi yang disampaikan tadi dari zero to hero itu sebelumnya saya memang bukan siapa-siapa. Dan alhamdulillah hari ini saya menjadi anggota di PRI itu berkat ya dorongan, dukungan juga dari para orang tua, juga dari para guru. Tentunya kalau kita flashback sebelum saya jadi apa-apa di sana memang banyak aktivitas yang saya laksanakan, banyak aktivitas yang saya kerjakan. Selain gerakan-gerakan sosial saya sering melakukan suatu gerakan yang lebih produktif karena memang dari dulu saya belum punya kegiatan apa-apa. Jadi semenjak saya lulus kuliah, saya kembali ke rumah, saya bantu orang tua, artinya saya meminta ridho orang tua, meminta arahan orang tua, bagaimana saya bisa melakukan suatu hal yang lebih produktif, yaitu ya kembali menjadi seorang petani, menjadi berpetani dan bercocok tanam. Disitulah saya melakukan keseharian saya sebelum menjadi siapa-siapa. Karena saya lahir sebagai seorang rahim dari seorang petani dan kembali kepada petani, karena kita seorang Madura itu kalau kita meskipun kuliah atau apa ya kadang kita kebingungan untuk mencari suatu pekerjaan, tetapi ini merupakan suatu hal yang baru bagi saya untuk bisa
menjawab tantangan zaman lah di era modernisasi ini. Kita kembali ke rumah untuk menjadi seorang petani ini menjadi suatu tantangan, tapi alhamdulillah disitulah berkat kegigihan saya menjadi seorang petani dan Allah memberikan pintu lain, memberikan jawaban lain dengan menakdirkan saya sebagai anggota DPR RI. Luar biasa. Tepuk meriah untuk Cak Slamet. Wih, ini inspiratif banget ya. I mean, kayak lu memulai ini dari bawah, from zero, from bottom dan segala macam, dan lu juga aktif di organisasi kan tentunya ya. Kayak sebagai contoh PMI. Betul. Saya PMI NU. PMI NU. Menarik sih gue ngeliat kilas balik story dari seorang Slamet Aryadi ini, seorang sosok juga aktivis juga, terus juga pegiat juga di bidang pertanian, ya kan, dari awal, dan juga punya wirausaha juga. Iya, karena kebetulan 2 tahun yang dari semenjak dilantik sampai akhir tahun 2021 saya di Komisi 4. Kebetulan di bidangnya pertanian, jadi saya pas untuk masyarakat Madura untuk bisa meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia dan pertanian. Alhamdulillah itu dilakukan, dan hari ini saya hijrah Komisi 1 untuk berbicara tentang digitalisasi, tentang pertahanan, juga berbicara tentang bagaimana keamanan negara ini. Nah, masuk ke dalam Komisi 1 ya, gue mau sedikit nanya sedikit ya, agak serius sedikit nih, biar lebih proporsional. Ya, ngomongin masalah pertahanan negara ya, kita lihat bahwa terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, dan itu cukup mengalami dampak yang luar biasa, terutama mengenai ketahanan pangan. Nah, menurut pandangan lu, bicara tentang ketahanan pangan kan erat kaitannya sama stabilitas harga bahan pokok ya. Adakah peran penting dari sisi pertahanan untuk kita bisa melindungi ketahanan pangan kita di Indonesia? Mungkin dasarnya apa yang harus kita kuatkan? Iya, ketika tentang berbicara tentang pertahanan, hari ini yang menjadi prioritas bagi kami khususnya Komisi 1, jangan sampai Indonesia ini mengalami suatu kejadian yang mungkin di luar dugaan kita antara Ukraina dengan Rusia. Tentunya itu sangat berdampak. Meskipun di sana yang terjadi peperangan, tentunya sangat berdampak kepada Indonesia dalam hal perekonomian. Tentunya hari ini kita perlu mengantisipasi dalam hal pertahanan ekonomi ataupun pertahanan di bidang lainnya. Tentunya kami di Komisi 1 hari ini bukan hanya berbicara tentang keamanan dan ketahanan, tetapi sisi ekonomi ini sangat penting. Tentunya saya sebagai mantan Komisi 4 yang berbicara tentang stabilitas ekonomi, bagaimana adanya pangsa pasar dan pangan di Indonesia ini perlu terjaga dan menjaga stabilitasnya. Tentunya kami di situ perlu melakukan suatu komunikasi secara intens dengan berbagai lembaga ataupun kementerian terkait di bidang ketahanan ekonomi ataupun ketahanan pangan, karena kita memiliki suatu cita-cita bagaimana kemandirian pangan ataupun swasembada pangan di Indonesia ini menjadi cita-cita bersama, tapi belum terwujud. Akan tetapi hari ini betul-betul sangat berdampak dengan adanya perang dunia atau perang antara Rusia dan Ukraina hari ini. Perlu kita antisipasi bersama bagaimana Indonesia ini perlu juga menyiapkan diri agar tidak terjadi hal-hal yang juga terjadi perang dan sebagainya. Di sisi lain juga berkaitan dengan ketahanan pangan tersebut. Jadi langkah yang sangat perlu kita antisipasi hari ini, khususnya kalau saya seringkali berbicara tentang anak muda kan, harus bagaimana anak mudanya ini perlu secara aktif memberikan suatu hal yang lebih produktif, dukungan kepada pemerintah ataupun lebih memilih suatu kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, yang lebih pada hal-hal yang lebih positif lah. Misalkan hari ini saya kaitkan lagi dengan gerakan digitalisasi dan literasi tadi, bahwa ketika kita tidak bisa mengantisipasi dengan adanya gerakan ataupun dampak perang ataupun antara Rusia dan Ukraina ini, karena secara otomatis anak mudanya hari ini kan secara pandangan, secara kasat mata bisa saja mereka memiliki suatu yang terobsesi. Tentunya hari ini kita sebagai anak muda di sini perlu membentengi diri kita, jangan sampai dengan adanya perang tersebut jangan sampai
istilahnya ada gerakan-gerakan separatis yang muncul dari anak muda untuk melakukan suatu gerakan yang inkonsisten ataupun gerakan radikal ataupun sebagainya begitu. Jadi perlu hari ini kita melakukan suatu antisipasi bagi anak muda untuk bisa membentengi diri dari adanya gerakan-gerakan yang radikal ataupun gerakan yang separatis, gerakan yang tidak kita inginkan bersama. Bagaimana sih Cak untuk kita bisa membentengi dan juga menyiapkan diri kita dalam menyambut Indonesia Emas di 2045, terutama lu yang udah merasakan asam garamnya kehidupan? Iya, tentunya saya sebagai generasi muda hanya ingin berharap dan berpesan bagaimana kita bisa menyambut Indonesia Indonesia Emas tahun 2045 ini. Tentunya kita harus membentengi diri kita bagaimana anak muda, anak bangsa ini memiliki karakter. Bagaimana karakter ini perlu menjadi suatu identitas dan ikon anak muda Indonesia, karena suatu karakter ini merupakan suatu keharusan bagi kita. Jadi karakter ini sebagai simbol bagaimana anak muda ini bisa juga mampu bersaing, juga mampu untuk memberikan dedikasi kepada bangsa dan negara. Dalam tanda kutip, anak muda yang berkarakter di sini juga mampu memiliki suatu wawasan, mampu memberikan suatu pemahaman bahwa anak muda ini tidak hanya mampu berretorika, tidak hanya mampu memberikan suatu pemahaman baik secara di media massa, media sosial ataupun secara visual, tetapi mampu juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita ini sebetulnya sebagai anak muda memiliki karakter, memiliki etika. Kenapa saya sampaikan bahwa anak muda ini harus berkarakter? Kita hari ini sudah masuk di era yang namanya bonus demografi, di mana hari ini kita masuk juga pada era revolusi industri 4.0. Tentunya lebih didominasi anak muda. Kalau anak mudanya hari ini tidak diberikan skill, tidak diberikan suatu pemahaman yang positif, tentunya kita khawatir bahwa menuju Indonesia Emas tahun 2045 ini hanya menjadi suatu catatan ataupun hanya menjadi suatu harapan saja. Sebelum masuk dalam materi inti lagi ya, biasanya lo kalau jam istirahat ngapain sih? Selamat. Kalau jam istirahat, kalau di kantor, saya nongkrong aja. Nongkrong di mana? Nongkrong kadang di Jantung Sehat, di tempat makan di kantor, atau juga barusan ini sebelum kesini selesai rapat, saya baru ngumpul di ruangan teman-teman, karena di sana juga teman-teman SATA itu kan banyak dari BM. Jadi kita ngumpul makan bareng, makan siang gitu aja tuh saya. Keluarga banget ya? Iya, keluargaan. Karena prinsip saya di sini adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Saya jadi lepas baju sebagai anggota DPR RI ketika bareng dengan teman-teman, supaya teman-teman itu tidak merasa jaim, teman-teman juga tidak merasa sungkan. Saya ingin hadir untuk mereka, bagaimana saya memberikan suatu semangat, motivasi bahwa saya jadi zero to hero itu ibaratnya dari nol juga, sehingga mereka mampu termotivasi untuk bangkit dan memberikan semangat juga. Syukur-syukur mereka juga bisa menjadi anggota dewan, meskipun tidak di DPR RI kan begitu. Ngomongin anak muda lagi nih, gue mau tanya sedikit ya tentang kiprah lu. Akhirnya lu jadi anggota dewan, kan nggak semua orang nih bisa di kursi yang sangat empuk, yang sangat privilege, semua akses bisa di gitu. ibaratnya gitu. Bagaimana lu bisa pada akhirnya masuk ke dalam Senayan, menjadi anggota dewan di Dapil wilayah Jawa Timur 11 ya. Madura. Ingat Madura, ingat Cak Selamat. Iya. Nah, boleh sedikit mungkin ceritain kayak gini loh, maksud gue Cak Selamat kan banyak tuh anak muda di luar sana yang pengen banget menduduki kursi DPR RI, tapi mereka ini tidak punya logistik yang cukup gitu. Mungkin lo bisa sedikit spill tips and trick. Itu harus dimulai dari mana? Dari niat dulu apa harus dari uang lo atau gimana? Iya. Jadi prinsipnya hari ini kalau hanya keinginan tanpa didasari dengan doa dan usaha, sahamnya bohong gitu kan. Tentunya semua punya mimpi, punya cita-cita. Cuman tidak hanya mendasar kepada modal finansial kan begitu. Kan tapi bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota dewan, kalau berbicara tentang sejarah saya, karena saya dari dulu juga tidak punya modal. Yang pertama yaitu memang harus punya modal. Tapi modal yang utama adalah yaitu punya modal mental. Modal mental satu. Jadi kalau sudah punya mental,
mental yang kuat, tentunya insya Allah bisa. Insya Allah. Juga dibarengi yang kedua, bagaimana dia juga punya modal secara sosial. Modal sosial, modal mental, modal sosial. Jadi kalau dia sudah punya modal sosial, mampu membangun emosional, kolaborasi, sinergi dengan masyarakat, dengan pemuda, dengan para tokoh, insya Allah dua modal ini menjadi satu kesatuan untuk kita bisa berpacu, bisa mencapai suatu tujuan. Dan yang terpenting hari ini adalah modal finansial. Saya taruh modal finansial ini modal yang ketiga. Jadi ketiga-tiganya ini merupakan suatu modal, satu kesatuan bagaimana kita bisa baik mau menjadi anggota DPR RI, mau mencapai tujuan, suatu harapan atau ingin bercita-cita menjadi orang yang sukses. Modal tiga ini menjadi salah satu modal yang sangat fundamental, yang sangat mendasar untuk kita bekali bersama. Kenapa saya sampaikan pertama adalah modal mental, modal mental. Bonek lah. Iya. Jadi kalau mental kita malu nggak bisa, Pak. Kalau mental kita underestimis ataupun pesimis untuk melangkah, tidak bisa juga. Apapun bentuknya kita harus optimis. Nggak punya uang bukan berarti kita harus mundur, tetap maju melangkah. Karena kata PMI itu, mundur satu langkah adalah bentuk pengkhianatan. Bukan siapa? Bagi diri kita sendiri. Maka kita jangan menjadi pengkhianat bagi diri kita sendiri. Tentunya menjadi tiga modal ini adalah satu kesatuan bagi kita. Mau jadi apapun, mau usaha apapun, mau berjuang di bidang apapun, kunci bagi saya adalah tiga modal ini. Modal mental, sosial, finansial. Yang terakhir adalah berusaha dan berdoa. Tinggal action, kan begitu. Kalau tiga modal ini sudah punya, ya tinggal kita action, doa, minta doa orang tua, minta doa guru kita, minta doa sepuh, minta doa masyarakat. Insya Allah semuanya terkabuli. Gue ada satu pertanyaan yang agak menohok ya. Lu habis berapa sih? Kalau gue tahu. Langsung kan. Habis apanya? Habis berapa sih lu? Nyalon kemarin Dewan. Habis-habisan. Angkanya deh, dikit aja. Spill. Biar kita nggak penasaran. Jadi kalau berbicara angka tentunya ada. Yang banyak ini adalah modal sosialnya, sayang. Yang mahal itu. Modal sosial yang paling banyak. Iya. Tiba juga nih masuk ke dalam It's time to challenge. Kita punya challenge Cak nih. This or that challenge. So, are you ready? Ready. Jadi petani atau jadi peternak? Petani. Jadi kiai atau jadi pejabat? Pejabat. Hidup di kampung atau di kota? Di kampung. Hidup cukup atau hidup kaya raya? Cukup. Anak muda atau senior? Anak muda. Rakyat atau keluarga? Keluarga. Anak atau istri? Anak. DPR RI atau Bupati Sampang? Di PRRI sekarang. Gue pengen coba nanya alasan lu nih dari gue semuanya ya. Tadi lu bilang jadi kiai atau jadi pejabat? Jawaban lu adalah Pejabat. why? Boleh lihat kamera. Sedih. Karena saya hari ini kan bukan pra kiai dan juga bukan sosok kiai. Dan tentunya hari ini menjadi pejabat negara, kan itulah yang kita inginkan. Begitu. Untuk bisa menebar manfaat bagi masyarakat, menebar manfaat bagi umat. Kenapa lu di DPR RI? Di PRRI? Iya. Karena hari ini yang saya geluti dan yang saya syukuri hari ini saya menjadi anggota di PRRI. Kalau bupati itu adalah bagian dari rencana masa depan, tapi hari inilah yang perlu saya manfaatkan, yang perlu kita tekuni, yang perlu kita syukuri untuk betul-betul mengabdi kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat melalui jalur di PRRI. Ya selamat. Singkat, padat, dan jelas. Menurut lu nih, closing statement terkait bonus demografi, Indonesia Emas dan segala macam, hal apa atau tips apa yang bisa lu share ke teman-teman kaula muda, anak muda, milenial, Gen Z dan segala macam? Silakan. Oke. Khusus kaula muda, anak muda Indonesia, generasi emas di tahun 2045, kita mengajak dan berharap jadilah role model, jadilah anak muda yang mampu memiliki karakter dan menjadi contoh untuk anak muda di masa yang akan datang dan di masa yang akan depan. Karena anak muda ini adalah penentu arah bangsa. Kalau hari ini anak muda tidak memiliki suatu arah yang jelas, maka tahun 2045 menuju generasi emas adalah sebatas cita-cita. Tentunya marilah kita sebagai anak muda tunjukkan eksistensi kita, tunjukkan semangat dan optimisme sebagai anak muda untuk maju
Terima kasih. Wis. Sekali lagi, thank you so much Cak Slamet udah mampir di Jam Istirahat Podcast di jam yang lowong dari Senayan ke studio kita. Sekali lagi thank you so much. Salam buat keluarga, salam buat relawan, salam buat kiai dan juga segala macam konstituen dari Cak Slamet. Kita sangat bangga banget. It was honor for me udah datang Cak Slamet di Jam Istirahat Podcast. Semoga kita bisa berkolaborasi bersama-sama membangun bangsa, negara dan DKI Jakarta. Jangan lupa istirahat. Jangan lupa istirahat.